Rasa resah, gelisah, sedih, dan marah terakumulasi menjadi satu ketika masih banyak murid yang tidak hadir selama proses pembelajaran. Kata tidak hadir saya gunakan untuk menggambarkan bahwa raga mereka berada di kelas, namun cipta, rasa, dan karsa mereka tidak. Hal tersebut disebabkan karena mereka beranggapan bahwa bahasa Inggris adalah pelajaran yang sulit dan proses pembelajarannya kurang menarik. Sebagai pendidik, saya memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi yang tidak sesuai harapan tersebut. Untuk mengubah kondisi tersebut, maka perlu proses belajar yang sesuai dengan kemampuan awal, minat, dan bakat murid, sehingga pelajaran yang saya berikan akan bermakna, relevan, sekaligus menantang. Proses belajar dengan pendekatan diferensiasi adalah pilihannya. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran bahasa Inggris tentang countries and nationalities kelas 7 di SMP Negeri 1 Bagan Sinembah dengan menggunakan saran MPV, station rotation dengan media digital maps, video, dan poster. Kurikulum Merdeka menggunakan diferensiasi sebagai salah satu pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan ini memberikan dampak positif bagi murid. Mereka akan merasa berhasil dan merasa didukung. Lebih jauh lagi, murid akan merasa optimis bahwa ketika mereka menemukan kesulitan dalam pembelajaran, akan datang sesuatu yang lebih sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki. Diferensiasi membuat pembelajaran menjadi lebih relevan, bermakna, sekaligus menyenangkan. Untuk memulai diferensiasi, maka saya mengumpulkan data gaya belajar murid dan kemampuan awal yang mereka miliki. Saya dan rekan-rekan guru difasilitasi oleh komunitas belajar berkolaborasi untuk melakukan asesmen awal pembelajaran secara bersama-sama. Komunitas belajar sangat membantu saya dalam mengatasi tantangan pembelajaran, termasuk dalam hal mengenali kebutuhan dan keberagaman individu setiap murid. Konten pembelajaran yang sama, namun dikemas dalam aktivitas station rotation, benar-benar memungkinkan saya untuk menyesuaikan pelajaran dengan masing-masing gaya belajar dan kemampuan awal murid. Selain itu, station rotation memungkinkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Inovasi ini saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembatik Kemendikbud tahun lalu. Media pembelajaran digital world maps, video, dan poster yang saya dapatkan di internet menjadi solusi terhadap keterbatasan sumber belajar. Sebagai guru, kemampuan untuk memanfaatkan sumber belajar praktis sangat dibutuhkan. Sumber belajar yang tersedia di internet sangat membantu saya untuk mengakomodasi kebutuhan murid akan variasi sumber pembelajaran. Halo my friends. Saya akan membacakan keyakinan kelas 7 fokus. Saya selalu membuka kelas dengan mengajak murid untuk melakukan refresh dan review kesepakatan kelas yang telah kami susun bersama di awal tahun ajaran lalu. Cara ini sangat membantu saya dalam mengelola kelas yang heterogen. Ide ini saya dapatkan setelah mengikuti pelatihan mandiri di PMM, khususnya pada topik disiplin positif. Kesepakatan kelas adalah awal untuk membantu murid menjadi pribadi yang mampu mengatasi tantangan masa depan dengan motivasi internal, belajar secara mandiri, dan melakukan perbaikan diri sendiri tanpa bergantung dari pihak luar. Ice breaking kelas kali ini saya padukan dengan bernyanyi bersama tentang materi sebelumnya, yaitu pronoun. Materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk lagu sederhana tentu akan mudah diingat oleh siapa saja. Pertanyaan pemantik dalam materi ini menggunakan gambar-gambar tokoh idola murid. Menanyakan asal negara dan kewarganegaraan tokoh idolanya membuat murid berlomba-lomba untuk memberikan jawaban.
Kebenaran jawaban bukanlah tujuan dari bagian ini, namun memantik rasa ingin tahu murid adalah tujuan utamanya. Kosongkan pikirannya, kita berimajinasi sejenak. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini, saya kaitkan dengan penerapan teknik STOP dalam pembelajaran sosial emosional. Teknik STOP dapat digunakan untuk memandu murid menggali kebermaknaan dari kegiatan pembelajaran. Memasuki kegiatan inti, murid yang sudah dibentuk dalam kelompok yang heterogen mengunjungi 3 stesen secara bergiliran dengan durasi waktu kunjungan 15 menit per stesen. Sehingga setiap murid akan mendapatkan akses kepada semua sumber belajar. Mereka akan menyesuaikan dengan kekuatan yang mereka miliki, karena setiap stesen sudah diatur untuk mengakomodasi keberagaman yang berbeda-beda. Di stesen 1, murid menggunakan Digital World Map untuk mengeksplorasi negara-negara di dunia. Kegiatan di stesen 1 akan mengakomodasi murid dengan gaya belajar kinestetik, karena mereka dapat mengeksplorasi Digital World Map dengan menyentuh dan mempraktikkan pelafalan kosakata negara-negara yang mereka temukan. Murid mengerjakan lembar kerja secara individu sesuai dengan kecepatan belajar mereka. Di stesen 2, murid menonton video pembelajaran. Video pembelajaran memberikan akomodasi kepada murid dengan gaya belajar audiovisual. Di stesen ini, murid bekerja secara kolaboratif menyelesaikan lembar kerja yang sudah disediakan. Dengan berkolaborasi, murid akan saling bertukar pendapat dan berbagi informasi dengan teman-temannya. Spain. Negara Spain, orang Spanyol apa? Spain. Stesen 3 merupakan stesen poster. Murid dengan gaya belajar visual akan terbantu dengan adanya stesen ini. Warna-warna dan gambar yang ada di dalam poster memberikan visual yang menarik bagi murid, sehingga kekuatan murid akan terakomodasi dengan adanya stesen 3 ini. Coba dibaca Joseph. Diferensiasi proses dalam pembelajaran kami hari ini hadir dalam bentuk memberikan bimbingan individu pada murid yang memiliki pemahaman awal rendah dan menyediakan bahan bacaan tambahan bagi murid yang menyelesaikan pembelajaran lebih cepat dari waktu yang diberikan. Sehingga aktivitas pembelajaran akan tetap memberikan tantangan baik bagi murid yang memiliki pemahaman awal rendah atau tinggi. Karena pemandangannya dan suasananya ya. Negara Kanada, bahasa Inggrisnya apa? Ketika kegiatan station rotation berakhir, maka saya memandu murid untuk menyimpulkan pelajaran yang mereka dapatkan di setiap station. Kegiatan menyimpulkan materi pelajaran ini saya lakukan dengan santai dan menyenangkan. Dengan mengajak murid bertukar cerita, saya dapat mengetahui efektivitas kegiatan station rotation yang dilakukan hari ini. Diisi refleksinya, ini ada emoji, pilih salah satu centang. Terakhir, refleksi pembelajaran saya lakukan bersama murid, menggunakan lembar refleksi untuk mengetahui apa yang mereka rasakan selama proses pembelajaran. Hasil refleksi ini saya jadikan salah satu masukan untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Rasa resah, gelisah, sedih dan marah yang muncul di awal tadi berubah menjadi rasa tenang, senang, dan bangga setelah proses pembelajaran berakhir. Pembelajaran berdiferensiasi dengan saran MVP memberikan hasil yang efektif di kelas saya. Seluruh murid menyelesaikan lembar kerjanya dengan baik. Mereka menikmati dan terlibat aktif dalam kegiatan di setiap station. Dan yang lebih penting lagi, murid merasa senang dengan aktivitas hari ini. Pendekatan diferensiasi akan membantu murid untuk memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki untuk meraih hasil pembelajaran yang optimal. Dengan saran MVP, proses pembelajaran yang selama ini terkesan membosankan akan berubah menjadi aktivitas yang bermakna, relevan, dan menantang. Demikian praktik baik yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Bagan Sinembah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.